Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Ibu Lid. Pada video ini kita akan ngebahas teks ceramah, yaitu kebahasaan teks ceramah. Tujuan pembelajaran dari teks ceramah ini ialah agar siswa mampu mengonstruksi ceramah berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Apa sih teks ceramah itu? Teks ceramah ialah jenis keterampilan lisan atau yang lebih dikenal dengan istilah public speaking. Secara umum, ceramah, khutbah, dan sambutan itu sama, yaitu sama-sama pembicaraan di depan umum untuk memaparkan, menjelaskan gagasan, pikiran, atau informasi kepada pendengar yang bersifat persuasif. Bedanya, teks ceramah ialah jenis keterampilan berkomunikasi lisan. Nah, hal tersebut dapat dinyatakan dengan kebiasaan ceramah yang dilakukan dengan cara penyampaian lisan. Teks ceramah disampaikan yaitu berisi tentang informasi pengetahuan, yang mana penyampainya ialah orang yang ahli di bidangnya. Yang selanjutnya ada struktur ceramah. Hanya ada 3. Yang pertama ada pembuka, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Pembuka dalam ceramah berarti ialah mengucapkan syukur, lalu memberikan penghormatan kepada petinggi. Yang kedua ada isi, berarti mengenai materi tentang ceramah. Yang ketiga ada penutup, yaitu penutup dalam teks ceramah. Materi yang terakhir ada kebahasaan teks ceramah. Yang pertama menggunakan kata ganti. Nah, kata ganti dalam teks ceramah ada 2, yaitu kata ganti orang pertama yang disebut tunggal dan kata ganti orang kedua yang disebut dengan jamak. Kata ganti orang pertama itu berarti berjumlah hanya 1, seperti saya dan aku. Sedangkan kata ganti orang kedua yang disebut jamak berarti yang jumlahnya lebih dari 1, seperti kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan lain sebagainya. Yang kedua menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, yaitu sebab akibat. Contohnya sebab, karena, dengan demikian, jika, maka, akibatnya, dan oleh karena itu. Selain itu dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan seperti sebelum itu, pada akhirnya, sebaliknya, kemudian, berbeda halnya, dan namun. Yang selanjutnya menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan seperti sarkastir, tata krama, eufemistis, etika berbahasa, dan santunan berbahasa. Yang selanjutnya menggunakan kata-kata persuasif atau ajakan seperti sebaliknya, diharapkan, perlu, hendaklah, dan harus. Yang terakhir menggunakan kata kerja mental seperti memprihatinkan, mengagumkan, diharapkan, memperkirakan, menduga, berpendapat, menyimpulkan, dan berasumsi.